Sebagai institusi yang membina kehidupan beragama di Indonesia, Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat yang tidak hanya religius, tetapi juga berintegritas. Melalui berbagai regulasi, program pembinaan, serta penguatan nilai moral dan spiritual, Kementerian Agama berupaya menjadi penghubung antara kebijakan negara dan nilai-nilai agama. Dalam program Kementerian Hub, kita akan membahas berbagai isu penting bangsa dari perspektif kebijakan dan nilai keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, berjumpa kembali dalam program OTW, obrolan tentang wawasan. Nah pemirsa, Kementerian Agama ini memiliki tugas peran yang sangat luas. Makanya disebut sebagai Kementerian Hub yang menghubungkan antar kementerian, antar institusi dan juga kepada masyarakat sekitar. Karena persoalan agama ini tidak hanya mencakup hal-hal yang terkait dengan ibadah ritual saja, tetapi interaksi di antara sesama manusia ini juga menjadi bagian dan perhatian dari Kementerian Agama. Oleh karena itu, hari ini spesial kita menghadirkan Direktur ataupun dari Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Republik Indonesia, Bapak Kunto Aryawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah senang bisa ketemu hari ini ya. Ya, alhamdulillah. Dan yang kedua adalah Dr. Hairul Huda Bashir, LCMSI, sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kita sudah lengkap karena kita ingin membicarakan terkait dengan fakta bahwa korupsi ini masih menjadi momok di masyarakat dan sepertinya ya faktanya ini ya Pak Arya bahwa ini masih terus ada gitu. Walaupun sudah banyak sekali yang ditahan, ditangkap, tetap aja ada. Dan nah saya penasaran nih, di bulan Ramadan ada nggak perbedaan antara yang melakukan korupsi dengan yang di luar bulan Ramadan ini? Iya, kalau terkait dengan korupsi itu dilakukan di bulan Ramadan atau di bulan apa ya? Kalau berdasarkan pengalaman kami kayaknya nggak ngelihat bulan-bulannya bulan apa gitu kan. Contohnya di bulan Ramadan kemarin juga ada kasus yang sedang ditangani oleh KPK, bahkan itu melibatkan satu keluarga gitu kan. Baik, sebelum kita bicara lebih jauh deh Pak Ari, kita ingin menyamakan persepsi dulu nih. Nah, menurut KPK ataupun undang-undang yang dinamakan sebagai tindak penyalahgunaan atau korupsi itu apa sih? Yang dimaksud dengan korupsi itu kan di dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu sebenarnya dibagi menjadi 7 jenis lah kurang lebih seperti itu. Yaitu pertama terkait dengan merugikan keuangan negara, terus terkait dengan suap menyuap, terus terkait dengan pemerasan, ada juga perbuatan curang, terus ada juga konflik kepentingan dan lain sebagainya. Ada 7 jenis lah dikelompokkan itu jenis-jenis korupsi menurut undang-undang tindak pidana korupsi. Nah memang sebagian besar yang paling banyak nih ya, yang paling banyak yang terjadi di Indonesia itu adalah terkait dengan suap menyuap gitu kan. Dalam perspektif agama, korupsi itu seperti apa? Ya, saya kira kalau seperti yang disebutkan oleh Pak Direktur tadi dari KPK itu perspektifnya ya hampir sepenuhnya sama dengan ajaran agama dalam konteks ini terutamanya Islam ya. Karena korupsi itu termanya sama dengan perilaku zulm. Kezaliman, korupsi juga boleh disebut dengan perilaku khianah, mengingkari kepercayaan. Korupsi juga dalam agama disebut pula dengan sariqoh, pencurian dari sesuatu yang tidak haknya. Juga ada istilah yang hampir sama dengan korupsi disebut dengan al-ghish wal-ghulul tadi suap dan kecurangan. Itu semua masuk pada terma korupsi, bahkan dosa yang digolongkan sangat besar. Artinya sudah jelas ya. Dalam konteks agama itu hukumnya jelas. Jelas menyengsarakan, merugikan dan membuat tatanan sosial semakin semeraut lah. Orang bisa saja melakukan dosa besar, tetapi kadang efeknya hanya berdampak kepada dirinya sendiri. Korupsi ini adalah tindakan kejahatan, tindakan dosa yang berimbas kepada persoalan-persoalan kemanusiaan yang luar biasa. Itulah karena dan di akhirat boleh nanti masyarakat nuntut dong ya?
Pastinya. kepada para pelaku koruptor tuh. Nah, dalam banyak hadis, dalam banyak ayat-ayat Al-Quran menyatakan itu. Jadi kezaliman itu kalaulah tidak diselesaikan di dunia antara hak-hak kemanusiaan ini, besok mereka-mereka yang mazlum, yang dizalimi itu diberikan kesempatan untuk menagih dan menuntut akan hak-haknya yang dizalimi. Ya, maka sebenarnya KPK ini luar biasa ya. Artinya sebelum dihukum di sana nanti, betul. lebih bagus kalau ketangkap dihukum di dunia. Tapi kan sebenarnya kita bukan cuma bicara tentang hukumannya ya Pak Ari ya. Nah yang lebih penting kan bagaimana menghindari agar korupsi itu tidak terjadi. Iya, betul. Nah mungkin ini yang perlu disosialisasikan atau seperti apa sih? Kan terus ada nih, nggak pernah berhenti nih korupsi ini. Iya. Nah, apa yang dilakukan oleh KPK? Ya, jadi di KPK itu untuk pemberantasan korupsi itu ada 3 strategi. Strategi pertama itu strategi penindakan. Nah, ini kayaknya yang paling marak ya, yang disenengin sama orang-orang gitu kan. Kayak jangan orang kan lebih seneng lihat orang lain susah gitu. Berita itu kayaknya jadi kayak berita tersendiri gitu. Nah, yang kurang disorot itu adalah terkait dengan upaya pencegahan dan upaya pendidikan yang tidak ada. Nah, bedanya apa kalau upaya penindakan kan sudah jelas ya, untuk memberikan efek gentar lah ya, deterrence efek. Jadi orang takut untuk melakukan korupsi karena tahu nih hukumannya seperti ini gitu kan. Kalau dia melakukan. Nah, yang tidak kalah penting kita harus menghilangkan juga kesempatannya. Seperti kata Bang Napi itu kan, kalau kejahatan itu selain niat, dia juga kesempatan. Nah, kesempatan itu dilakukan oleh tim pencegahan. Tim pencegahan itu memperbaiki sistem menambal yang bolong, mengotomatisasi berbagai macam birokrasi dan sebagainya, itu dalam rangka untuk tadi menambal kesempatan-kesempatan yang ada. Tapi yang tidak kalah penting adalah yang pendidikan. Karena sebagus apapun sistem, kalau yang menjalankan sistemnya itu tidak baik, pasti dia bisa nyari bisa berkolusi untuk ngakalin sistemnya itu gitu kan, untuk mengakali sistem itu. Nah, ya makanya pendidikan itu untuk membuat seseorang itu tidak mau melakukan korupsi. Jadi itu lahir dari diri sendiri. Korupsi bisa tereduksi. Nah, pemirsa, ini menarik sekali akan kita perbincangkan, karena seringkali kalau kita itu mendengarkan omongan ya, awas loh ada KPK. Orang lebih takut kepada KPK daripada takut kepada Tuhan. Iya, betul. Nah, sekarang sebenarnya harusnya seperti apa? Tetap bersama kami, karena setelah ini kita akan kembali lagi di OTW, obrolan tentang wawasan. Ya, terima kasih pemirsa, dan tetap bersama kami di OTW, obrolan tentang wawasan. Nah, dokter, tadi menarik ya, bagaimana Pak Ari menjelaskan bahwa pendidikan itu penting. Artinya pembekalan tentang karakter itu penting. Kita kan memiliki contoh kita Rasulullah. Ya, ada 4 karakternya. Kalau bisa nanti kita elaborasi. Yang pertama adalah sidik, terkait dengan integritas, kemudian amanah, accountability atau trusted, kemudian juga tablik, transparansi, dan juga fatonah, kompetensi, competence. Nah, kalau kita melihat hal ini, ya apakah karakter ini sudah cukup untuk membuat orang ya kebal ataupun tidak melakukan kesalahan-kesalahan masuk ke dalam korupsi tadi? Jadi memang pemberantasan korupsi saya kira harus dilakukan secara masif dan bersama-sama dari berbagai elemen dan pendekatan. Korupsi itu adalah bagian daripada bentuk pengingkaran amanah. Itu artinya orang yang berkorupsi kan berkhianah. Khianahnya itu kepada Tuhan, juga kepada umat manusia. Kenapa? Karena amanah itu kalau kita mau merujuk dalam ajaran Islam adalah sesuatu yang paling pertama dan utama diberikan oleh Allah Ta'ala kepada manusia ini sebagai khalifatullah fil ard untuk dijaga dan dirawat. Ingat dalam surah Al-Ahzab 72, Allah menegaskan, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Allah telah pernah menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung sebagai representasi sebuah makhluk yang memang istimewa, yang hebat. Fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Tapi mereka enggan menerima amanah itu karena begitu besarnya sungguhnya amanah itu. Wa hamalahal insan. Di dalam ayat itu dikatakan, dan kemudian ditanggung, dipikul oleh manusia. Ini menunjuk sebenarnya manusia itu memang memiliki kapasitas dan tingkat makhluk kompetensi yang memang sudah disiapkan oleh Allah sungguhnya
punya itu. Tetapi diingatkan oleh Allah di penghujung ayat ini yang kadang jarang tidak diteruskan oleh para mubaligh. Ya. Di situ Allah mengingatkan innahu kana zaluman jahula. Ingat wahai manusia, kalau kemudian amanah itu kau ingkari, disitulah akan berlaku kezaliman dan kebodohan bagimu. Nah, ini menarik, artinya dari sisi pendidikan karakter itu sudah menjadi hal yang memang harus dilakukan seperti tadi Pak Ari ya, dan strategi-strategi yang lain. Nah, bagaimana kemudian mensinkronkan ini, Pak? Ini kan tidak mudah ya. Di satu sisi memang bagaimana kita membentuk karakter. Ternyata orang yang baik ketika masuk pada sistem yang korup, mau tidak mau akhirnya lama-kelamaan awal kali mungkin bisa nolak gitu. Tapi karena sudah sistem yang seperti itu, akhirnya terbawa. Nah, kita pengen tahu nih masyarakat, sistem di Indonesia ini sekarang seperti apa sih dalam hal pencegahan korupsi ini? Iya. Jadi kan tadi untuk membangun karakter kan kita punya strategi pendidikan. Nah, kita juga bekerja sama dengan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Dikti. Jadi kita memasukkan namanya PAK ya, Pendidikan Anti Korupsi. Jadi kita memasukkan nilai-nilai integritas seperti apa untuk disisipkan di mata pelajaran tertentu lah di dalam aturan tersebut. Nah, kita minta misalnya di Kementerian Agama ini dari sekitar 50-an ribu madrasah atau sekolah, itu sudah sekitar 3.000 lah yang sudah mengadopsi pendidikan anti korupsi tersebut di dalam kurikulumnya. Nah, ini yang untuk membiasakan. Walaupun sistemnya buruk, walaupun nggak ada yang ngawasin, dia yakin bahwa Allah itu ngelihat. Itu sih sebenarnya intinya ke situ. Kalau sekarang orang lebih takut pada CCTV ya daripada pandangan TV-nya Allah gitu ya. Betul. Bagaimana menangkap apa yang ada dilakukan oleh manusia. Nah, kalau dilihat dari tadi pendidikan ke depan ini, Dokter, efektivitasnya ya untuk mencapai manusia-manusia memang yang nanti akan anti korupsi seperti apa sih? Terus ada penggambaran nggak? Maksudnya proyeksinya itu gimana? Alhamdulillah belakangan ini di Kementerian Agama termasuk digalakkan oleh Pak Menteri terkait dengan penguatan kurikulum berbasis cinta (KBK). Cinta. Orang korupsi itu kan menurut saya sudah hilang rasa cintanya kepada yang lain, rasa empati dan kepedulian yang lain. Itulah saya kira kalau dia disentuh kalbunya dengan pendekatan-pendekatan cinta atas kemanusiaan, saya kira itu bagian daripada alternatif. Kan hakikatnya orang itu sebenarnya melakukan kejahatan dosa tadi disampaikan teorinya kejahatan kan kalau nggak ada niyah ya kesempatan apalagi dua-duanya nyambung gitu. Jadi momen itu. Jadi momen. Niyah itu kan al-qasd, ada keinginan. Nah, saya kira itu kan sumbernya dari nafsu. Kalau nafsunya itu kemudian dapat dikendalikan, dapat diarahkan, karena manusia ini memang secara fitri dia dibekali dengan nafsu dan itu memang keistimewaan. Maka saya meyakini kok orang sebenarnya beriman, orang beragama yang setulus-tulusnya, yang benar hakikat keberagamaannya, insya Allah dia akan sangat bisa membentengi diri dari tindak pidana termasuk korupsi itu tadi. Tapi kalau keagamaannya hanya sekedar bagian formality dan spiritual dan semua, ya ini nih yang coba satu hadis Nabi sahih menyatakan la imana liman la amanata lahu. Tidaklah diakui keimanan seseorang yang tidak dapat menjaga amanahnya. Mau saat dia di keramaian, mau saat dia sendirian, mau saat dia dalam situasi yang bagaimanapun, dia akan meyakini ainama fallahu ta'ala ma'akum ainama kuntum. Allah Ta'ala akan selalu bersamai dirinya dimanapun kita berada, kapanpun. Coba kalau itu kemudian bisa menginternalisir di dalam diri kita, saya kira seperti sampaikan Pak Direktur tadi, kita akan kemudian mampu memperkuat integritas dan keimanan kita. Baik, pemirsa tetap bersama kami karena setelah ini kita akan menggali lagi nih, ada hal yang tidak kalah pentingnya, bagaimana peran serta masyarakat dalam menanggulangi korupsi. Karena langsung beliau nanti menjadi tanggung jawabnya. Tetap bersama kami di OTW, obrolan tentang wawasan. Baik pemirsa, terima kasih Anda tetap bersama kami di OTW, obrolan tentang wawasan. Masih bicara tentang korupsi. Pak Ari, ini kita ingin melihat apa sih yang dibutuhkan KPK dari masyarakat gitu. Kalau bagaimana masyarakat bisa ikut ya mencegah dan menanggulangi. Dan kalaupun masyarakat ada yang akan melaporkan, nah bagaimana jaminan keselamatannya ini? Jangan-jangan melaporkan malah
nanti dia merasa terancam. Bagaimana itu, Pak? Jadi peran serta masyarakat itu luas. Tadi kan saya bilang ada 3 strategi ya untuk melakukan pemberantasan korupsi itu, dari penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Nah, masyarakat itu bisa berperan di semua sektor itu gitu kan. Mungkin dimulai dari yang penindakan. Di penindakan itu masyarakat itu bisa melaporkan jika dia melihat atau tahu di sekitarnya itu ada tindak pidana korupsi tadi. Yang penting dia jelas identitasnya yang melapor. Yang kedua, dia juga menyertai bukti-bukti awal. Takutnya kan untuk memisahkan antara fitnah dan bukan. Itu termasuk yang suka ini ya, kalau memvideokan. Kadang-kadang kan begitu tuh, di-upload. Iya. Coba kalau di kami kan ada websitenya namanya KWS ya, KPK Whistleblower System. Di situ dijamin kerahasiaannya. Walaupun kita diminta untuk memberikan identitas, untuk kita bisa mengkonfirmasi lah intinya, mengkonfirmasi pengaduan ini benar atau tidak, bukan fitnah dan sebagainya. Nah itu kita di situ. Nah selain itu nanti kita latih dulu Pak masyarakatnya. Jadi nggak semua kan juga bisa ngelapor kan, takutnya salah kan. Jadi makanya kita perlu pendidikan pada masyarakat tadi, bagaimana cara menggunakan open source. Kan banyak data ini tersebar seperti data LHKPN, ada data SPI, survei penilaian integritas, ada data putusan MA. Itu banyak data itu, bagaimana cara data itu bisa diakses oleh masyarakat bisa menggunakan untuk menganalisis. Nah nanti bisa masuk ke upaya pencegahan maupun ke upaya penindakan. Misalnya nanti kita kerjasama dengan para akademisi di bidang hukum atau di sektor-sektor energi dan sumber daya lainnya gitu kan, melihat aturan-aturan yang sudah ada. Ini apa nih yang kurang nih dari aturan? Karena kadang korupsi itu dimulai dari aturan. Aturannya kayaknya bener nih. Kalau aturan itu dijalankan kesannya benar, padahal secara logika itu salah gitu kan. Oh nih ternyata aturan ini berpotensi konflik kepentingan nih. Nah kita latih masyarakat untuk lebih aware terhadap peraturan-peraturan seperti itu, untuk nanti membantu mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, Pak Dokter, kalau kita melihat kan sebenarnya perlu juga ya semacam uswah, contoh teladan. Nah, tentunya kalau contoh teladan kan mulai dari atas ini. Betul. Dari para pejabat, ya tokoh-tokoh masyarakat. Nah, bagaimana Kementerian Agama ikut berperan dalam konteks membangun ya sebagai contoh-contoh di masyarakat ini agar bisa jadi baik. Saya ingin menegaskan soal keteladanan. Jadi role model role model itu luar biasa, saya kira luar biasa, dan itulah karenanya betapapun memang betul keteladanan adalah menjadi sesuatu yang amat nyata. Saya ingin mengutip salah satu kisah dalam sejarah Islam misalnya, dan ini mungkin patut kita renungi kita refleksi. Nabi di akhir jelang hayatnya pas terjadi saat haji wada itu, dengan puluhan ribu sahabat yang hadir bersama-sama. Apa yang beliau sampaikan dalam khutbah wadanya yang sangat fenomenal dan mengesankan. Salah satu di antara beliau katakan kan, ya bena Adam kullukum min Adam, ya ayyuhan nas kullukum min Adam, wa Adamu min turab, la fadla li arabiyyin ala ujamiyyin illa bittaqwa. Dan kemudian diteruskan di situ yang pentingnya, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Bahwa saya tegaskan wahai umatku sekalian, bahwa darah manusia, jiwa manusia, harta manusia itu ada sesuatu yang terhormat, itu ada sesuatu yang mulia, dan haram bagimu mengganggu, apalagi sampai kemudian melakukan tindakan yang menzalimi, merugikan sesama. Itu jelas sekali betapa Nabi dengan ajaran kuatnya, termasuk di sini disebut langsung harta kekayaan yang kemudian dimiliki oleh setiap manusia ini adalah kehormatan baginya. Tidak boleh kemudian ada pihak lain yang mengambil alih tanpa haknya yang benar. Karena itu ayat Quran banyak sekali bicara soal itu. Jadi saya mungkin kalau dari sisi doktrin terlampau banyak untuk diurai. Tapi hemat saya memang selain penegakan hukum, itu tadi betul bagaimana kita ada komitmen yang kuat untuk memperkuat integritas dan keteladanan yang nyata, terutamanya di kalangan aparat pemerintah, para penyelenggara negara, para pejabat, para pemimpinnya, untuk benar-benar menghadirkan sikap perilaku memusuhi dan memerangi korupsi ini dengan nyata. Baik, Pak Ari, barangkali di akhir perjumpaan kita ini ada hal-hal penting ya yang ingin disampaikan gitu. Apakah KPK ini ya istilahnya masih tetap punya semangat yang kuat gitu ya, kemudian tidak patah arang melihat kondisi yang ada. Nah, gimana Pak Adi, silakan. Iya.
Ya sebenarnya kita nggak boleh patah semangat ya. Kita tuh sebaiknya kan tidak mengutuki kegelapan. Daripada mengutuki kegelapan, lebih baik kita menyalakan lilin lah, kurang lebih seperti itu. Jadi walaupun sekecil apapun upaya kita itu pasti insya Allah nanti akan ada hasilnya entah kapan. Nah, oleh karena itu kita mengajak masyarakat, memang betul peran serta masyarakat itu memang sangat penting sekali. Dari berbagai porsinya masing-masing gitu kan. Misalnya sebagai anak gitu kan, kita berusaha bagaimana caranya untuk berlaku jujur ketika ujian misalnya kan, tidak membolos, belajar dengan baik dan sebagainya. Misalnya kita sebagai istri gitu kan, sebagai istri juga kita berpesan baik-baik dengan suami misalnya kan, suka berkata saya kuat menahan lapar gitu kan. Wahai suamiku, carilah harta yang baik ya kan. Saya kuat menahan lapar, tapi saya tidak kuat menahan panasnya api neraka. Kurang seperti itu kan. Nah, oleh karena itu juga peran pasangan itu juga ada. Peran suami juga ada gitu kan. Peran suami juga bagaimana memberikan harta yang halal pada keluarga. Karena tahu ketika harta yang tidak baik tersebut akan tubuh dagingnya yang akan menjadi bahan bakar neraka. Misal, insya Allah kalau orangnya itu sudah baik, sistemnya tuh mau sejelek apapun pasti akan amanah gitu kan. Contohnya ketika zaman Nabi Muhammad dulu dititipin barang, karena orang yakin bahwa Nabi Muhammad itu amanah, nggak perlu pakai catatan macam-macam gitu kan. Sekarang kita mau nitipin sertifikat ke bank aja harus ke notaris, harus ke macam-macam lah, ada saksi dan sebagainya, karena nggak ada saling percaya gitu kan. Kenapa nggak ada saling percaya? Karena sifat trust tadi dan sifat integritas yang kejujuran yang ada itu belum dibangun dari sejak awal. Jadi pemirsa, kelihatan kita agak susah nih membedakan mana yang dari Kementerian Agama, mana yang dari KPK gitu. Jadi KPK kayaknya lebih menjadi Kementerian Agama ini. Jadi memang betul-betul happy nih loh. Iya. Gimana Pak Dokter terakhir? Betul, persis sekali. Banyak sekali apa yang beliau sampaikan itu. Kalau saya mau syarah itu, jelaskan dengan ayat-ayat dan hadis, ketemu semua itu. Betul. Coba beliau mungkin nggak enak mau menyampaikan hadis ada. Tapi ketemu semua itu. Jadi saya kira memang dari perspektif agama ya, kita ingin menegaskan betapa harusnya keberagamaan seseorang itu punya korelasi positif dengan pembentukan karakter dan nilai-nilai moral yang luhur. Ya, betul. Saya kira itu yang sesungguhnya ditanamkan dan diajarkan oleh Nabi. Kita terus terang masih banyak terjebak pada simbol-simbol dan bahkan lebih banyak juga kalau dalam konteks Islam mungkin fikih oriented, belum sampai kepada maqasid syariahnya itu. Nah, karena itu dalam persoalan pemberantasan korupsi ini, mari saya kira kita bersama-sama jadikan korupsi ini memang sebagai musuh bersama. Kalau nggak kemudian kita bergerak bersama-sama, rasanya memang agak berat. Tetapi saya sama juga punya harapan yang optimis kalau segala sesuatu itu kemudian dilakukan secara bersama-sama, secara terprogram, secara kontinu, yang itu juga melibatkan semua elemen masyarakat dan bangsa. Insya Allah kita mampu. Indonesia pasti bisa. Baik, terima kasih Pak Heru, terima kasih Pak Ari. Kita sepertinya waktu kita sudah habis ya. Tidak terasa kita banyak berbicara. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.